Sebenarnya dengan kitab ini, kelompok Ba'alawi harusnya bisa mengambil sikap yang lebih baik bahwa ini adalah kitab yang kuat untuk dijadikan dasar bahwa kelompok Ba'alawi ini tidak tersambung kepada dzurriyyat Nabi di dalam keterangan kitab ini. Dan lagi, tidak berani tes DNA, itu seakan-akan menjadi jawaban takut ketahuan kalau tes DNA itu secara medis tidak tersambung nasabnya dengan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, khususnya pecinta ulama Nusantara, pecinta ulama-ulama pribumi, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan dan dipendam secara sengaja. Jangan sampai setelah ratusan tahun berlalu, namun masih banyak sejarah-sejarah yang dirubah, masih banyak persaksian-persaksian yang bohong di negeri kita ini. Terkait dengan polemik nasab habaib, begitu banyaknya versi kitab, ini ada salah satu kitab yang bersumber dari negara Yaman. Nah, tentunya dari berbagai sumber bahwasannya kalau dari referensi kitab itu ada yang berpendapat demikian dan berpendapat demikian. Saya kira itu normal-normal saja. Tapi jika dilanjutkan dengan penelitian, maka tingkatannya lebih tinggi lagi, seperti yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Usman, sehingga meneliti sampai sejauh mana di lapangan dengan menggali informasi dan fakta di lapangan, yang mana akhirnya berujung pada pembuktian secara tes DNA. Kalau secara referensi kitab nasab tentu bisa dibanding-bandingkan, ditambah lagi. Namun kalau ditambah dengan penelitian seperti Kiai Haji Imaduddin Usman, itu akan lebih kuat lagi tentunya. Nah, kalau memang semuanya itu berujung kepada berbagai pendapat, kalau masalah kitab loh ya, karena menurut pendapat kami masih belum ada yang lebih baik dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sehingga dengan polemik yang sejauh ini terakhir ada pada tes DNA. Tes DNA secara logika akal sehat, baik itu menurut khalayak umum, orang-orang umum, karena ini merupakan suatu rujukan yang diakui oleh negara juga, sehingga bisa dibuat pedoman karena bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan secara umum. Sehingga dengan banyaknya polemik, itu harusnya tes DNA inilah sebagai jalan tengah untuk mengakhiri polemik nasab dari kelompok habaib. Sebagaimana dalam video ini, sebenarnya kitab itu sudah termasuk punya solusi kitab yang terbaik. Maka dari itu kesimpulannya adalah tes DNA menjadi jalan tengah penyelesaian permasalahan polemik nasab ini.
Namun yang jadi masalah, mereka tidak berani tes DNA. Itulah kenapa tidak berani. Atau kalau lebih jauh lagi, kita hanya ingin secara ilmiah mengetahui jati diri lewat ilmiah. Saya kira itu tidak ada masalah. Kalau ini saja dipermasalahkan, itu sebenarnya kelompok habaib lah yang bermasalah. Karena logika akal sehat, tes DNA itu sudah diakui secara internasional. Artinya, keakuratannya itu sangat tinggi. Sedangkan kalau ada di kitab, dan tentu kalau kitab-kitab nasab yang dijadikan rujukan, sebagian pasti itu punya rujukan sendiri-sendiri. Jadi perlu titik temu dan duduk bersama. Tapi kalau penelitian itu adalah berdasarkan fakta di lapangan, seperti berbagai keturunan nabi yang di luar negeri itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya adalah diakui secara internasional. Lalu kenapa ini tidak dilakukan di Indonesia? Sebenarnya dilakukan kan nggak ada masalah. Sehingga singkatnya, tes DNA adalah menjadi solusi jalan tengah untuk memperjelas terkait permasalahan nasab di kalangan Ba'alawi atau habaib. Dan lagi tidak berani tes DNA itu seakan-akan menjadi jawaban. Takut ketahuan kalau hasil tes DNA itu secara medis tidak tersambung nasabnya dengan keluarga Nabi atau ke kelompok Arab yang sebagaimana menjadi rujukan zuriat Nabi di dalam melakukan tes DNA. Jadi bagaimana kalau tes DNA saja? Semoga video ini bisa dipahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kepada saya secara pribadi, saya akan berargumentasi dalam konteks kajian filologi, dan itu mensyaratkan dua hal. Yang paling akurat itu adalah data yang sezaman dengan peristiwa. Itu wajib ya? Itu sesuatu yang sangat penting, karena ini kaitannya dengan aspek historis, aspek kesejarahan. Itu sangat-sangat diperlukan. Data yang sezaman dengan peristiwa itu sendiri, atau data yang sezaman dengan sang tokoh itu sendiri. Yang kedua, data pembanding atau data eksternal. Kedua hal ini memang itu ideal, sangat-sangat ideal dalam konteks kajian filologi. Ini bukan dalam konteks yang lain ya, karena Pak Edi bicara kepada saya sebagai seorang filolog.